Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah Gus Nur diberikan amnesti oleh Pak Jokowi, kembali lagi ada satu terpidana ya yang juga alhamdulillah selesai. Ini terpidana dengan kezaliman gara-gara mempertanyakan ijazah orang yang mana ijazahnya nggak pernah keluar, kemudian dipenjara 4 tahun hukumannya, menjalani 2 tahun kemudian selesai. Pak Bambang itu ya, Pak Bambang Tri. Nah ini sudah selesai juga hukumannya, dinanti-nanti oleh orang-orang yang menggandrungi isu ijazahnya Pak Jokowi, apakah akan menjadi amunisi lagi untuk para penggugat ijazah begitu, kita tidak tahu. Cuman waktunya lah kok pas sekali begitu ya. Ini apa ya, kita katakan sebagai bukan strategi, ini apa ya, jadi pas sekali lah kejadiannya itu. Menteri-menterinya hasil Jokowi itu sedang dipreteli sekarang oleh KPK, kemudian lawan-lawan politik lah, kita katakan demikian ya. Kalau saya tidak suka mengatakan lawan politik sih, ini orang-orang yang memang berusaha mengungkap kejujuran dan keadilan. Ini sedang pada bebas begitu, jadi klop lah keadaannya. Nah yang mana Ibu Ova kemarin setelah mengeluarkan statement resmi dari UGM itu banyak sekali mendapatkan hujatan, termasuk dari saya, yang mana gemes sekali kita ini melihatnya ya. Sebagai seorang profesor itu tidak layak lah gesturnya seperti itu. Dan bukan hanya saya saja, ternyata yang lain juga banyak. Dan salah satunya di antara ini akan kita saksikan sekarang, Profesor Muzakir ya, yang mana beliau juga sama ini menyayangkan lah, kok bisa seorang profesor itu respons terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu kok seperti ini. Kita akan saksikan ya bagaimana responnya ini dari TV One nih. Ya, kita sudah dengar Rektor UGM, Ova Emilia buka suara soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ova meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi sudah menerima ijazahnya saat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ova bahkan mengungkapkan UGM memiliki data dan bukti yang mendukung klaim bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan menerima ijazah sebagai bukti kelulusan. Lantas bila benar demikian, bagaimana nasib para terlapor yang menuding ijazah Presiden ke-7 itu palsu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Muzakir. Prof. Muzakir. Sebentar ya. Nah itu, jadi korban sudah berjatuhan. Saya kemarin mengatakan apabila Pak Jokowi ini memiliki sikap seorang negarawan, atau minimalnya ya bukan seorang negarawan, seseorang yang beragama begitu, masa mau memenjarakan seseorang hanya gara-gara meminta untuk ditunjukkan ijazahnya, yang mana menjadi berbelit sekali permasalahannya. Dan sudah ada beberapa pihak, coba dilihat di channelnya Pak Refli Harun itu ya, sudah ada beberapa pihak lulusan UGM itu yang mengupload ijazah mereka begitu. Jadi sesimpel itu, upload ijazahnya selesai. Karena memang setelah diteliti juga ada beberapa perbedaan ya. Ini kita lihat nih bagaimana Pak Profesor Muzakir ini. Kita ulang sedikit ya. Yang menuding ijazah Presiden ke-7 itu palsu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, selamat sore. Selamat sore. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat membuat statement
Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu. Atau fotokopi yang dilegalisirnya. Sebentar. Yang kedua kalau nanti ada jurus kan mereka itu siapa dari rektorat sama dekanat itu jurusnya ini adalah dokumen pribadi yang tidak bisa ditunjukkan. Nah makanya ini aneh kalau seorang profesor begitu ya memberikan statement yang mana kemarin itu seharusnya show don't talk begitu ya. Kalau guru saya itu suka mengatakan ya di kampus itu apa keep it simple stupid begitu. Jadi kenapa harus diperumit kalau bisa dia itu disimplifikasi begitu ya. Ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu. Atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Oke, nah ini jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Oke, nah biasanya kan kalau misalkan ada kriminal ya, itu barang-barang bukti itu kan ditunjukkan secara umum begitu. Nggak ada alasan ini data pribadi lah, uang triliunan loh sampai dipampangkan begitu, nggak ada masalah. Jokowi itu yang mana? Gitu. Sebentar, nanti kalau ada orang protes itu kan bukan data pribadi, ijazah itu bukan data pribadi, itu bisa dipinta ya. Ini yang mengatakan pakar hukum. Di rektoria tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mesti ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Oke, sebentar. Nah, ini yang mau saya tekankan dulu di sini ya, bahwa kenyataan itu dia tidak akan berdiri sendiri ya. Ini adalah seorang profesor membawa nama besar UGM begitu, yang mana ada tekanan dari publik untuk memberikan transparansi apakah Pak Jokowi ini ada ijazahnya atau tidak. Nah, ini kan respons logik ya. Respons yang logis bagi tuntutan ini adalah mengeluarkan semua perkara yang memang secara legal bisa dikeluarkan, dan mengeluarkan fotokopi ijazah yang dilegalisir itu adalah salah satu upaya yang bisa dilaksanakan. Nah, permasalahannya tatkala upaya logis dan simpel ini tidak dikeluarkan, kemudian akan ada timbul pertanyaan, ada apa? Karena respons itu dia tidak akan berdiri sendiri begitu saja, kecuali di belakangnya itu ada sesuatu yang lain. Itu permasalahannya. Jadi kita harus mulai belajar begini ya. Tatkala respons logis, atau kita katakan dulu lah supaya mudah, respons yang simple. Tatkala respons yang simple ini dia bisa ditujukan, dia bisa diperlihatkan, tetapi dalam kenyataannya respons yang simple ini tidak dikeluarkan, maka akan ada pertanyaan, kenapa? Why? Begitu. Itu salah satu pertanyaan yang valid ditanyakan oleh seseorang tatkala melihat sesuatu yang terjadi yang mana tidak seharusnya sesuatu itu terjadi demikian begitu. Ini simpel saja sebetulnya, daya nalar berpikir seperti ini saja itu mau coba dicabut oleh siapa? Oleh Rektor UGM, Bu Ova ini. Mengkhawatirkan. Mundur lagi sedikit ya. Aksi ini kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada,
Saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Nah, Ini benar atau tidak? Sekarang betul. pertanyaannya terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Nah, Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Ya, Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau iya. tidak Soal nah, soal asli. Saya sebentar, kira dokumen. permasalahannya ini persidangannya sudah pernah ada, kemudian ijazahnya masih tidak ditampilkan begitu. Ini juga suatu permasalahan yang mana pengadilan itu dia memiliki kewenangan untuk menunjukkan barang bukti begitu ya. Dan barang bukti itu sampai sekarang goib, tidak ada. Nah, kemudian kalau sekarang masyarakat itu masih mempertanyakan ya wajar ya. Kemudian yang tidak wajar itu siapa? Ya itu yang membela-membelanya itu. Itu kasihan. Pola pikirnya pada kemana? Ini kita mesti bersyukur lagi ya. Jadi alhamdulillah memiliki pola pikir simpel saya ya. Akhir zaman ini nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. itu yang Soal pertama. dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada. Ya, karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Betul. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Oke, nah ini sudah pakar hukum ya, profesor, guru besar. Jadi memang sudah berkata melalui ekspertisnya dan ini tidak bisa dibantah lah ya. Kalau untuk kita nih netizen ini perkataan sudah tidak bisa dibantah. Kalau misalkan Bu Ova itu profesor juga, tapi kan bukan hukum begitu. Makanya saya mengatakan ini memalukan karena di UGM ini ada fakultas hukum. Yang mana saya katakan sekali lagi ini bisa menjadi bahan skripsi atau akan bisa menjadi bahan tesis yang mana UGM sendiri itu menjadi objek penelitiannya yang mana di sini ada kecacatan. Saya tidak mengatakan hukum acara di sini ya, tapi apa ya suatu kasus hukum begitu. Ini suatu kasus hukum yang unik, penuh skandal di dalamnya itu. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof. Sebentar, ini pertanyaan bagus dari siapa? Dari host. Jarang sekali kita ini sekarang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bagus dari host begitu. Kebanyakannya kontroversi ya, malah kalau di acara-acara debat itu kayak ngadu-ngaduin begitu ya. Kayak bikin nyuruh tinju. Kalau ini tadi pertanyaannya on point. Ya, saya kira kita sudah pada Itu saat bagaimana pertanyaannya? dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi Nah, ataupun UGM dan kepolisian dokumen itu ya. yang otentik lah, Prof. Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali. Betul. Itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan ini menarik. yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor. Ya. Oke. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya. Maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada
pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Menarik sekali. Ini yang saya katakan sebelumnya begini. Yang namanya ijazah, dari awal saya katakan secara filosofis, dia adalah seonggok kertas yang menjadi simbol pembolehan seseorang itu untuk menyebarkan ilmu yang dia sudah dapatkan di institusi yang dimaksud begitu. Nah, apabila memang yang bersangkutan ini sudah lulus sebagai sivitas akademika begitu ya, lulus sebagai alumni katakan begitu, yang sudah dikatakan oleh Profesor Ova ini sudah dididik secara paripurna oleh UGM, seharusnya dalam dirinya itu ada nilai-nilai pendidikan itu, yang mana pada akhirnya tadi pernah terjadi di Universitas Indonesia keraguan terhadap seseorang yang sudah lulus doktor, kemudian ini tidak bisa saling mengeluarkan buktinya, pada akhirnya dibuatlah dewan untuk menguji proses pendidikan itu, dan akhirnya dinyatakan tidak lulus. Ini akan menarik ya, apabila ijazah nanti tidak ada, kemudian legalisasi yang dimaksud itu tidak ada, kemudian Pak Jokowinya ini harus disidang seolah-olah disidang skripsi kembali begitu. Ini akan sangat menarik sekali karena kita akan bisa melihat bagaimana sebetulnya ini Pak Jokowi ini, apa beliau itu betul-betul hanya menampakkan kedunguan di hadapan publik yang mana sebetulnya beliau ini adalah seorang jenius, atau memang itu adalah beliau begitu ya, yang kita saksikan sekarang, you see what you get begitu, atau you get what you see. Demikian adanya ya. Nah, ini akan amat sangat menarik sekali, dan saya menunggu mudah-mudahan ini yang terjadi. Itu kemudian ada problem lagi di sini. Problemnya apa? Problemnya ini adalah problem pembuktian hukum acara begitu. Ini akan sangat problematik ya bagi mahasiswa-mahasiswa hukum ini, bisa dijadikan bahan penelitian yang amat sangat luar biasa. Bagaimana seorang seperti Gus Nur ya, sama satu lagi siapa itu yang baru bebas itu tadi, itu bisa dipenjara gara-gara menuntut seorang presiden untuk menunjukkan ijazahnya, yang mana ini dua orang ini sampai di penjara, dan sampai di penjara pun ijazahnya tidak dikeluarkan begitu. Jadi pembuktian keaslian ijazah itu akhirnya tidak ada. Ini skandal yang luar biasa. Makanya kalau misalkan tidak selesai di Indonesia, entah bisa dimasukkan ke mahkamah internasional atau tidak permasalahan ijazah ini, Masya Allah. Permasalahan kecil seperti ini loh di Indonesia jadi permasalahan besar. Jadi kalau kita misalkan sebagai suatu bangsa ya, saya katakan sebagai suatu bangsa itu susah maju ya wajar, karena memang akal komunal kita seperti ini. Makanya jangan maulah kita ikut-ikutan seperti buih itu ya. Kita yang pribadi-pribadi ini harus memiliki aktualisasi diri. Jangan sampai mau bareng-bareng, karena memang sudah seperti ini kenyataannya di negeri kita yang tercinta ini, sudah seperti ini. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat. Betul. Ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar ya, prinsipnya itu ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini ya. Oke. Sebentar. Istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Nah itu demikian. Jadi ini juga ada permasalahan untuk internal UGM sendiri, karena di situ kan ada dewan, rektorat ya, kemudian dekanat itu ada dewannya di situ, yang mana ini sudah keluar dari kebiasaan ilmiah. Nah, kalau ini didiamkan, ya rusak itu semua UGM, bukan hanya Bu Ova saja dan Bu Wening itu, dan kemarin siapa dekan Fakultas Kehutanan itu ya, itu juga bukan hanya mereka saja, bukan hanya 4 orang ini, 3 orang yang berbicara, kemudian 1 orang host abal-abal sudah tidak menunjukkan ekspertisnya lagi. Nggak tahu apakah ini ada ekspertisnya menjadi seorang host atau tidak, cuman penilaian kita sebagai publik ini jelek sekali hostnya itu. Nah ini kalau dibiarkan seperti ini akan merusak lagi citra UGM sebagai institusi pendidikan terbaik nomor 2 di Indonesia begitu. Harusnya ada tindakan dari dekanat lah minimal begitu ya, dan rektorat ini. Bagaimana pernyataan Bu Wening ini dan pernyataan Bu Ova ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik, karena tatkala seorang rektor berbicara itu harus
scientific base evidence begitu ya. Oke. Jadi kalau itu hasilnya, misalnya saja proses-proses itu hasilnya dinyatakan bahasanya, oh tidak benar begitu, berarti ini kesimpulan akademis yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi, tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya, ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan. Yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya bahwa lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataan itu harus dinyatakan tidak benar. Betul. Oke, baik. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti produk yang dihasilkan ijazahnya juga tidak benar. Baik. Yang bisa menguji pertama verifikasi benar dan tidak benar itu ya pertama dan yang paling utama adalah Dewan. Kalau di UGM saya kurang tahu persis, yang pada umumnya tadi kalau membandingkan dengan UI itu Dewan Guru Besar. Oke, baik. Kita akan terus nantikan bagaimana proses kajian ilmiah. Ini mudah-mudahan akan ada titik terang. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Prof. Selamat. Nah ini seharusnya ya, coba lihat pihak UGM. Ini sebagai sebuah institusi pendidikan paling besar di Indonesia, nomor 2 begitu. Yang mana bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu memerintahkan kepada mahasiswanya untuk membuat tesis, untuk membuat disertasi, untuk membuat skripsi begitu. Karya ilmiah terus-menerus itu setiap tahun ribuan skripsi keluar tuh, ribuan tesis keluar setiap tahun. Nah, tapi tatkala dibutuhkan ya apa? Peran UGM di dalam satu permasalahan yang menjadi perhatian nasional, bahkan sudah masuk menjadi perhatian internasional. UGM yang mana mereka memiliki semua bukti yang ada untuk melakukan penelitian itu tidak melakukan penelitian. Ini bukan penelitian yang akan mengeluarkan biaya mahal, bukan. Ini akan menjadi sebuah revolusi, bukan revolusi. Ini akan menjadi sebuah presiden yang amat sangat baik ditujukan oleh UGM apabila UGM ini mau sampai memasukkan ini ke dalam ranah ilmiah. Karena mereka itu memiliki, atas klaim mereka itu memiliki semua bahan untuk menolak semua spekulasi yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Bu Tifa. Itu punya semua untuk mengcounter semua tuduhan, kalau memang itu adalah tuduhan begitu. Tetapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. UGM lebih memilih untuk menyerahkan bukti-bukti itu kepada kepolisian, yang mana katanya sudah tidak bisa diambil lagi sekarang karena itu sudah diserahkan kepada kepolisian. Ini adalah pengkerdilan pola pikir, pengkhianatan terhadap pengetahuan, dan apa satu lagi yang bagus ya perkataannya itu, usaha untuk menghancurkan fondasi kemanusiaan. Ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang sehari-harinya bukan tidak bergelut di dalam pola pikir ya, ini adalah suatu hal yang sederhana mungkin iya. Tetapi bagi orang yang sehari-harinya itu bergulat dengan filsafat ilmu, sehari-harinya itu bergulat dengan silogisme, bagaimana caranya kita ini mengambil kesimpulan yang benar, kemudian sehari-harinya bergulat dengan ethics, bagaimana kita ini harus mengeluarkan respons yang benar. Ini adalah skandal yang luar biasa, pengkhianatan terhadap pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang atau 2 orang atau 3 orang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam institusi pendidikan yang terbaik kedua di Indonesia. Menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Yang mana saya rasa mahasiswa UGM ini kalau tadi dewan dekanatnya tidak, atau dewan guru besarnya itu ya tidak mau menyelamatkan kampus UGM, saya rasa mahasiswa itu harus mulai melakukan mediasi dengan yang bersangkutan itu ya. Kasihan nanti kalian itu kalau rektornya seperti ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.